Sudah lama kita tidak belajar melanjutkan tentang pemrograman smart contract dengan Solidity. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep mapping pada si Solidity ya. Jadi kalau teman-teman pernah melihat sebuah data JSON ya, atau mungkin sebelumnya pernah melakukan membuat REST API gitu ya. Jadi pernah melihat data format seperti ini. Jadi kalau kita sebut itu mirip dengan dictionary ya. Kalau dictionary itu kan pasti ada key-nya sama value-nya, ada kata kuncinya sama value-nya. Jadi untuk key dengan nama itu nilainya adalah John gitu ya. Kalau key-nya name maka value-nya 145678. Nah, di Solidity ini kita bisa menggunakan konsep yang serupa, namanya adalah mapping ya, namanya adalah mapping. Nah, sebagai contoh gambar yang saya sebutkan di sini saya tunjukkan di sini bahwa mapping dengan KTP address itu memiliki nilai dalam bentuk kembalian nilai adalah integer gitu ya. Jadi nanti ketika di smart contract itu address A yang ini yang panjang ini, address smart contract ini atau address dari sebuah wallet ataupun akun Ether itu sebetulnya dia memiliki nilai 0 misalnya gitu. Jadi di mapping seperti itu. Lalu untuk address B dia punya value adalah 2. Lalu address C adalah 1 gitu. Nah, sebagai contoh saya akan lakukan coding pada remix gitu ya. Saya akan buat sebuah file baru di sini. Saya berikan nama apa nih? Namanya adalah mapping ya, mapping contract.solidity ya, solidity. Oke, seperti ini ya. Jadi saya akan sama ya pakai pragma yang disediakan oleh Remix ini. Oke, jadi pragma ya. Lalu teman-teman, saya akan buat sebuah kontrak namanya adalah mapping kontrak. Ini ya, mapping kontrak. Oke. Jadi si mapping kontrak ini kita akan definisikan dulu ya. Konsep dari si mapping itu adalah key type sama value-nya apa. Jadi ada tulisan mapping dulu ya di sini ya. Nah, oke, saya akan ikuti. Jadi caranya sesuai dengan dokumentasi. Jadi di sini kita pakai mapping ini. Mapping misalnya karena tadi adalah address ya, address itu salah satu variabel ya yang kita taruh di step. Lalu kita buat untuk key value address itu nilainya adalah integer. Oke, stepnya saya buat datanya sifatnya public. Lalu namanya adalah my map. Ini ya, namanya adalah my map. Di sini teman-teman di kontrak mapping ini atau mapping kontrak ini kita bisa melakukan penambahan data baru ya. Penambahan data baru dengan menggunakan mapping. Jadi kita bisa pakai function gitu ya, namanya kita set ya, set data baru bertipe ataupun ya, bertipe juga boleh ya, ataupun jenisnya adalah mapping ya. Saya pakai set ya. Jadi si smart contract ini nanti inputnya adalah address ya, karena my map ini adalah mapping dari address dan dia akan mengembalikan sebuah value berbentuk integer, maka yang saya tambahkan di sini adalah address ya. Address kemudian namanya adalah address. Gini ya. Lalu nilai balikannya integer. Jadi ini juga integer. Saya mungkin pakainya i gitu ya. Nah, ini fungsi set ya. Fungsi set saya buat public ya, buat public. Jadi sekarang my map yang ada di step ini itu akan berubah nilainya ya. Jadi si my map my map sekarang addressnya itu adalah value-nya adalah i ya. Jadi seperti ini. Jadi
mapping MyMap sekarang addressnya sudah bernilai I, address dari apa yang diinputkan oleh user dan I apa yang juga diinputkan oleh user gitu ya. Lalu untuk menampilkannya saya buat function yaitu get ya, get kita akan mengetahui karena kita ingin mengetahui si address ini apa ya, value-nya apa gitu ya. Jadi saya akan masukkan addressnya dulu ya. Jadi dari smart contract akan diminta addressnya, kemudian saya buat karena dia akan menampilkan data, jadi saya buat public ya, public view biasanya untuk menampilkan public view, lalu dia akan returns ya. Apa? Karena yang ingin kita tampilkan adalah uinteger, maka dia akan return uinteger juga. Oke, seperti ini. Nah, lalu dia akan mengembalikan nilai atau menampilkan nilai yaitu MyMap si addressnya ya, addressnya. Oke, jangan lupa di titik koma seperti ini. Oke ya teman-teman, ini sudah. Jadi kita tinggal compile ya, si mapping kontrak ini compile, tapi karena saya sudah auto compile di sini, sepertinya udah auto tercompile di sini. Ya, teman-teman bisa lihat muncul gitu ya seperti ini ya. Nah, untuk mengetesnya teman-teman klik ya yang deploy and run transaction. Oke, seperti ini ya. Jadi saya akan pakai akun Ether yang ini. Ya, oke. Oke, akun Ether ini saya deploy dulu ya. Saya deploy dengan kontraknya adalah mapping kontrak. Saya deploy. Ini sudah sukses ya di sini. Sehingga teman-teman lihat ke bawah, di sini muncul mapping. Sehingga di sini sudah ada dua fungsi, yaitu fungsi set dan get. Lalu dia juga karena kita buat public ya semuanya, sehingga untuk step ini ya, step MyMap ini muncul ya, muncul di sini. Nah, sekarang teman-teman, kita akan membuat sebuah data MyMap baru, melakukan mapping baru, yaitu memasukkan address dan apa ya, posisinya, value-nya ya. Jadi saya akan pakai yang ini ya. Saya copy ya di sini. Saya buat set di sini. Nah, kalau teman-teman lihat ada tombol seperti ini. Oke, kita tinggal paste saja sehingga address ini berada di posisi ke 0 gitu ya misalnya ya. Lalu saya transaksi. Oke, saya naikkan dikit. Oke, ini udah berhasil ya bahwa di sini MyMap ini sudah berisi address ini dengan value-nya adalah 0. Jadi MyMap ini atau mapping MyMap ini sudah berisi nilai adalah address dan value-nya. Key-nya adalah address-nya, lalu value-nya adalah 0-nya. Sehingga kalau teman-teman mau ngecek ininya, address ini, nah ini address ini, itu value-nya berapa, tinggal dimasukkan saja, lalu kita pilih get. Nah, sekarang datanya adalah 0, gitu ya. Nah, oke, kita tambahkan lagi ya, yang ini mungkin ya, yang ini kita tambahkan, lalu kita set di sini, lalu value-nya adalah 1, gitu ya. Address yang kedua adalah nilainya adalah 1, gitu ya. Kita saksikan, oke, ini udah berhasil, lalu kita coba cek lagi di sini, lalu kita get, maka di sini gambarnya hasilnya adalah 1, gitu ya. Jadi itulah penggunaan mapping secara sederhananya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan menggunakan mapping ini kalau untuk studi case adalah address ini adalah ketika teman-teman nanti memiliki target-target yang akan kita kirimkan Ethernya ya. Jadi karena address ini panjang ini kita cukup panggil ininya aja, value-nya saja. Jadi ketika kita akan kirim ke sebuah address A, maka dia di posisi 0 gitu ya. Atau kita ingin ngirim ke address B, dia di posisi ke 1 gitu ya. Seperti ini. Sudah saya contohkan tadi ada 2 address yang sudah kita tambahkan. Lalu teman-teman, mapping juga bisa digunakan secara bersarang ya, ataupun nested mapping seperti ini. Jadi kalau tadi mappingnya satu arah ya, jadi hanya address KTP-nya dan value-nya integer. Tapi kalau di konsep nested mapping ya, jadi mapping KTP-nya ini nge-mapping kembali ya. Jadi
ketika sebuah address dia di mapping ke satu, dia di mapping lagi gitu ya. Misalnya saya tambahkan true gitu ya. Oh bener nih, wallet addressnya gitu ya. Lalu yang kedua, oh ini 2, dia false gitu ya. Ini yang ketiga, jadi bercabang datanya. Lalu untuk penerapannya di Solidity bagaimana ya? Kita bisa membuat yang namanya satu kontrak baru, yaitu nested gitu ya. Misalnya nested mapping gitu ya untuk nama kontraknya. Lalu teman-teman, kalau ini seperti yang pertama adalah konsep seperti ini ya, mapping address integer public my map gitu ya. Nah, sekarang saya ganti nama state-nya jadi nested. Oke. Nah, kalau tadi address-nya langsung mengarahkan kepada sebuah nilai seperti ini, saya akan buat mapping lagi ya. Jadi si address ini dia akan di mapping lagi. Oke, sekarang integernya dia akan menjadi sebuah nilai boolean. Nah, seperti ini. Oke, itu namanya nested mapping ya, seperti ini. Lalu untuk setnya saya copy juga seperti ini. Nah, setnya. Nah, kalau di sini bedanya ya teman-teman. Untuk si set ini, karena di sini adalah mappingnya ada bercabang, otomatis ketika kita set address ya, address 1 misalnya seperti ini ya, lalu integernya adalah i, berarti kita butuh satu lagi tuh boolean misalnya bo gitu ya. Nah, di sini nested-nya kita ini pakai yang masih saya copy ya. Jadi nested ini adalah ada satu lagi kayak array lagi ya, array 2 dimensi gitu ya. Jadi underscore ini ya. Jadi nilainya sekarang bukan unski tapi di sini adalah o. Oke, ini ada kesalahan ya teman-teman ya. Jadi kita buat function set ya, si address-nya itu adalah address 1 integer underscore 1. Nah, ini apa misalnya? Oh, ini bukan ADR ya, tapi 1 ya, menyesuaikan yang ada di sini. Oke. Jadi bedanya kalau yang tidak nested itu cuma 1 ya. Jadi kalau di sini ada seperti array 2 dimensi gitu. Lalu untuk get-nya ya, saya copy lagi. Untuk get-nya ya teman-teman di sini. Jadi kita cukup memanggil address 1 sama ini ya. Parameternya adalah integer misalnya i-nya. Jadi karena saya ingin menampilkan data booleannya, jadi saya butuh 2 buah parameter, yaitu parameter address dan parameter integer. Gitu ya. Kalau sini sama dia karena ingin mengembalikan nilai boolean, jadi ini pakai boolean. Lalu di sini ganti nested ya. Nah, di sini bukan address saja, tapi kita akan mengembalikan sebuah i ya. Jadi sebuah address dan value yang pertama mappingnya dia akan fungsi get ini akan mengembalikan nilai boolean. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman, kita compile yang mappingnya saya compile lagi. Oke, udah auto compile. Nah, sekarang kita udah punya 2 ya, ada 2 buah kontrak, yaitu pakai yang nested mapping. Oke, saya pakai yang ini ya teman-teman ya, saya deploy. Ini sukses. Nah, ini cari yang nested mapping sini. Nah, perbedaannya adalah teman-teman, karena itu nested, jadi yang sekarang kita inputkan ada 3, yaitu ada address, indeksnya sama booleannya. Jadi karena di sini inputnya ada 3, address, integer sama boolean. Ya karena dia sifatnya sudah nested. Oke, saya akan copy yang ini ya, saya copy. Saya coba addressnya, ini yang saya paste ya. Kalau dia indeks ke 0 gitu ya, misalnya dia true ya, seperti ini. Seperti yang sudah saya gambarkan ya. Nah, ini. Lalu kalau kita coba transaksikan, ini dia sukses ya, sukses transaksinya. Ini sudah muncul bahwa si address ini dia di mapping datanya, value-nya sudah ada value index dan nilai booleannya.
Sehingga kalau kita ingin melihat data dari si address dan index kernel ini dia true atau false, kita cukup call saja di fungsi get yang ada di nested mapping. Jadi kita call, maka nilainya sudah true. Jadi gitu ya teman-teman ya, penggunaan dari mapping secara sederhana. Saya juga sudah tunjukkan tentang konsep mapping secara nested. Oke, tentang mapping saya rasa cukup. Nanti kita akan belajar tentang solidity yang lebih banyak lagi ya. Kita belajar bersama-sama untuk membuat smart contract untuk keperluan dari si aplikasi desentralisasi kita dengan blockchain Ethereum. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Sampai jumpa di seri tutorial Solidity ataupun blockchain Ethereum berikutnya.